Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mata kuliah Administrasi Manajemen Sekolah. Di sini kami akan membahas mengenai isu-isu pendidikan yang ada di Indonesia. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Nurul Fozah sebagai moderator dan rekan saya Febriani Teti Sitanggang. Di sini kami akan membahas mengenai efisiensi pengajaran, pemerataan pendidikan, peningkatan profesionalitas guru, masalah keutuhan pencapaian sasaran, masalah peranan guru. Baiklah, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Efisiensi pengajaran. Efisiensi yaitu efektivitas dari suatu tujuan dengan proses yang lebih mudah. Dalam proses pendidikan akan jauh lebih baik jika kita memperhitungkan untuk memperoleh hasil yang baik. Hal itu juga yang kurang jika dilihat dari pendidikan yang ada di Indonesia. Kita kurang mempertimbangkan prosesnya, hanya bagaimana dapat meraih standar hasil yang telah disepakati. Beberapa masalah efisiensi pengajaran yang ada di Indonesia adalah mahalnya biaya pendidikan, waktu yang digunakan dalam proses pendidikan, mutu pengajar, dan banyak hal lain yang menyebabkan kurangnya efisiensi proses pendidikan yang ada di Indonesia. Pemerataan pendidikan. Pemerataan pendidikan yang berkaitan dengan mutu, proses, dan hasil pendidikan belumlah merata di Indonesia. Masih banyak terdapat beberapa penyelenggaraan pembelajaran pendidikan baik di kota maupun di desa. Lebih khusus lagi bila dibandingkan di daerah Jawa dan di daerah timur Indonesia. Urgensi pemerataan pendidikan menjadi isu yang menarik karena apabila anak-anak yang seharusnya mengenyam pendidikan di tingkat sekolah dasar, maka siswa tersebut mempunyai kemampuan berupa membaca, menulis, dan berhitung. Dengan demikian, ia mampu mengikuti dan tidak akan tertinggal dengan perkembangan zaman. Mereka menjadi mandiri dan tidak menjadi penghambat pengembangan Indonesia. Pemerataan pendidikan. Ada banyak cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah pemerataan pendidikan, mulai dari cara konvensional sampai dengan cara inovatif. Yang pertama, dengan cara konvensional, membangun gedung sekolah dan ruang belajar, dan kedua itu memanfaatkan sekolah dengan sistem double shift atau siswa dibagi kelas pagi dan sore. Kemudian dengan cara inovatif, yaitu dengan cara membangun sistem pamong atau pendidikan bekerja sama dengan masyarakat, membangun sekolah di daerah terpencil dan mengirimkan guru-guru untuk mendidik daerah tersebut. Pola pendekatan rumah atau guru yang mendatangi rumah siswa, program kerja paket, dan pembelajaran jarak jauh. Kemudian yang selanjutnya, peningkatan profesionalitas guru. Guru profesional adalah guru yang memiliki pengetahuan yang dalam tentang pekerjaannya yang diperoleh dari latihan dan pendidikan khusus keguruan. Selain memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan yang terdidik dan terlatih, guru profesional juga memiliki pengalaman yang kaya di bidangnya, sehingga mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan yang maksimal. Dengan kata lain, guru profesional diperoleh melalui pendidikan plus pengalaman. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai program untuk meningkatkan profesionalitas guru. Yang pertama itu ada program Dual Mode System atau disebut dengan DMS, di mana bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang berkualifikasi akademis sarjana bagi guru lulusan PGA dan diploma. Dalam implementasinya, program ini memadukan dua model pendekatan dalam pembelajaran, yaitu dengan tatap muka dan sistem modul, sehingga peserta program tidak sepenuhnya berada di kampus. Lalu yang kedua ada program kualifikasi guru atau PKG, di mana memiliki tujuan yang sama dengan program DMS, yakni untuk menghasilkan lulusan yang berkualifikasi akademis sarjana. Namun dalam implementasinya, peserta program kualifikasi diwajibkan
akan mengikuti perkuliahan secara reguler di kampus. Yang ketiga ada sertifikasi guru atau PSG, di mana program ini adalah program peningkatan profesionalitas guru dalam jabatan dengan persyaratan guru yang telah memiliki kualifikasi akademi sarjana atau diploma 4 dan memiliki pengalaman mengajar minimal 4 tahun. Peserta program yang telah lulus sertifikasi melalui uji kompetensi diberikan sertifikat pendidik guru profesional sesuai mata pelajaran yang menjadi keahliannya. Lalu yang keempat ada program pendidikan profesi guru atau PPG, di mana program ini adalah pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana yang mempersiapkan calon guru untuk memiliki keahlian khusus dalam jabatan guru. PPG ditempuh selama 1-2 tahun setelah seorang calon lulus dari program sarjana pendidikan maupun non-sarjana kependidikan dengan terlebih dahulu mengikuti matrikulasi sebelum menjalani PPG. Peserta program yang telah lulus PPG diberikan gelar tambahan yaitu GR di belakang nama guru tersebut. Lalu yang terakhir, yang kelima ada program sarjana kedua. Di sini program sarjana kedua adalah program peningkatan profesionalitas guru yang diikuti oleh guru yang telah lulus sertifikasi dalam bidang tertentu, namun tidak sesuai dengan latar belakang pendidik yang ditempuh sebelumnya. Program ini ditempuh selama 1 tahun dan yang telah lulus diberikan gelar tambahan yaitu GR di belakang nama guru tersebut. Kita akan membahas mengenai masalah peranan guru. Dahulu pada sekolah sudah dapat beroperasi jika ada murid, guru, dan tempat ruang belajar dengan beberapa sarana seperlunya. Guru merupakan satu-satunya sumber belajar. Ia menjadi pusat tempat bertanya. Tugas guru memberikan ilmu pengetahuan kepada murid. Cara demikian dipandang sudah memadai, tetapi ilmu pengetahuan guru belum berkembang, cakupannya masih terbatas. Dari sisi kebutuhan murid, guru tidak mungkin seorang diri melayaninya. Untuk memandu proses pembelajaran murid, ia dibantu oleh sejumlah petugas lainnya, seperti konselor atau guru BP, pustakawan, laboran, dan teknis sumber belajar. Dengan hadirnya petugas lain tersebut, guru kini memiliki cukup waktu untuk mengajar hal-hal yang semestinya ia lakukan. Tetapi itu terlantarkan lantaran ketiadaan waktu karena terpaksa menanggulangi kegiatan-kegiatan yang semestinya dilakukan oleh tenaga-tenaga lainnya. Selanjutnya, masalah keutuhan pencapaian sasaran. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 2 Pasal 4 dan dalam GBHN Butir 2A dan B tentang arah dan tujuan pendidikan, bahwa yang dimaksud dengan manusia utuh itu adalah manusia yang sehat jasmani dan rohani, manusia yang memiliki hubungan secara vertikal dengan Tuhan dan horizontal dengan lingkungan dan masyarakat, dan konsentris dengan diri sendiri, yang berimbang antara duniawi dan surgawi. Lalu, konsepnya sudah cukup baik, tetapi di dalam pelaksanaannya, pendidikan afektif belum ditangani semestinya. Kecenderungan mengarah kepada pengutamaan pengembangan aspek kognitif, pendidikan agama dan pendidikan moral Pancasila misalnya, yang semestinya mengutamakan penanaman nilai-nilai bergeser kepada pengetahuan agama dan Pancasila. Keberhasilan pendidikan dimulai dari kemampuan kognitif atau penguasaan pengetahuan. Pengembangan daya pikir dinomorsatukan, sedangkan pengembangan perasaan dan pengalaman terabaikan. Padahal untuk pengembangan perasaan dan hati agar memahami nilai-nilai tidak cukup hanya berkenalan dengan nilai-nilai, melainkan harus mengalaminya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.